Nah, yang menariknya lagi nih, Sel, ada perbedaan keterangan antara dua pihak. Yang di sini pihaknya adalah polisi dan juga dengan TNI Angkatan Laut. Di sini dua pihak ini maksud gue ya, punya perspektif yang berbeda. Sebenarnya memang ada beberapa versi. Nah, yang satu versinya dari polisi ya. Kalau kita lihat dari keterangannya polisi, menurut Kapolda Banten, di sini Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Peristiwa itu bermula ketika dugaan penggelapan mobil rental milik Ilyas Abdurrahman. Mobil Honda Brio ini disewakan oleh Ajat Sudrajat AS kepada seorang berinisial IH. Nah, ada nama baru ya di sini ya, ada inisial baru IH, yang diketahui juga menggunakan identitas palsu dengan menyerahkan KTP dan juga KK gitu. Nah, jadi IH ini diidentifikasi sebagai identitas palsu. Lalu berlanjut nih, setelah disewakan, IH menyerahkan mobil itu kepada RH. Nah, yang dimana kemudian menjualnya kepada IS. 3 nama muncul lagi. Ya, ulangin dikit ya nih ya, biar ngerti nih. IH menyerahkan mobil ini kepada RH, dan RH akhirnya menjualnya lagi kepada IS dengan harga awal, yakni kayak semacam down payment ternyata Shell, namanya 23 juta. Kalau dari keterangan polisi lebih lanjut, ternyata setelah penyelidikan itu 40 juta. Tapi ternyata untuk down payment-nya itu memang 23 juta Shell. Nah, kan sebenarnya aneh ya, mobil Brio mana mungkin dapat 40 juta gitu. Apalagi 23 juta gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah aneh. Nah, lalu lanjut nih. IS menjual mobil Honda Brio kepada AA. Nah, tadi yang udah disebut di awal tuh, AA ini melalui perantara SY senilai 40 juta rupiah. Nah, jadi ada memang banyak pihak gitu yang dilibatkan di dalam perpindahan mobil ini. Dan di dalam perpindahan mobil ini ternyata banyak transaksi gitu. Lalu berikutnya pasti kan dari tim rental ini juga akan mencari gitu korban dan juga anaknya. Tadi seperti yang sudah gue sebutin, melihat GPS ini tuh ada 3 terpasang sebenarnya di mobil ini. Tapi ternyata dari penglihatannya, dari identifikasinya itu 2 dicabut. Nah, dari GPS yang terakhir inilah diketahui tadi lokasi terakhir dan menemukan mobil itu di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Nah, sebenarnya ada informasi juga kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat sampai akhirnya di kilometer 45 ini. Jadi ada perpindahan di sana, ada usaha dan ada kiat yang dilakukan oleh si pelaku untuk berpindah tempat gitu. Nah, dalam peristiwa di rest area tersebut terjadi tarik-menarik antara pihak rental dan pihak yang menguasai mobil. Hal tersebut diduga memicu penembakan yang menyebabkan Ilyas tewas dan 1 orang lainnya terluka. Itu menurut polisi. Nah, yang ini kita sekarang kalau kita lihat dari sisi yang disebutkan oleh TNI Angkatan Laut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat langsung dari pernyataan Panglima Koarmada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata. Nah, di sini Denny menyampaikan kronologi yang sedikit berbeda. Sebenarnya sedikit aja gitu, tapi kan sedikit ini juga berdampak ya pada keseluruhan penyelidikan gitu. Nah, menurut dia, insiden ini bermula dari laporan bahwa 3 anggotanya, yakni Sertu AA, lalu ada Sertu RH, dan juga KLKBA, dikeroyok oleh sekitar 15 orang. Nah, ini kan angkanya aja udah beda. Ingat ya, tadi yang di awal kita ngomong 7 orang. 7. Sekarang ada 15 orang katanya dikeroyok. Di lokasi yang sama, tempat dia menjelaskan bahwa permasalahan utama terkait pembelian mobil tersebut, yakni di kilometer 45 itu. Nah, namun, di sini Denny juga mengakui bahwa salah satu anggotanya melepaskan tembakan yang mengakibatkan kematian dari Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil. Selain itu, 1 orang dari pihak rental mengalami luka-luka akibat insiden ini juga. Jadi, ini bagian ini sama, Shell. Bagian ini kronologinya sama dari TNI AL. Dalam insiden tersebut, diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Tapi dari menurut hasil penyelidikan sementara Posat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal, belum ada bukti yang mengarah prajurit TNI AL ini merupakan backing sindikat penggelapan mobil, tetapi hanya sebagai pembeli saja. Nah, ini sebenarnya itu tadi kita udah lihat 2 perspektif ya, Shell. Nah, tapi kita juga pastinya mau tahu dong dari saksi yang ada di sana, yakni si anak korban ini yang tadi disebutkan namanya Rizky. Di sisi lain ini, pernyataan soal pengeroyokan dibantah oleh anak korban, Agam Muhammad Nasruddin. Ini anaknya dari Ilyas yang berusia 24 tahun. Memang Agam memastikan pada saat hendak mengambil kembali mobil rental, telah dilakukan upaya persuasi
persuasif kepada anggota TNI Angkatan Laut. Nah, jadi wah ini kan cukup bentrok ya. Satu pengeroyokan, satu upaya persuasif. Represif, persuasif. Itu aja udah beda banget. Nah, Agam mengatakan nih di sini, dari ucapan resminya ya, kita tidak mengeroyok padahal dari awal menyarankan persuasif waktu disaketi. Tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Nah, di sini juga dia menyampaikan kecewaannya. Dia merasakan susah banget mencari keadilan di negara ini menurut saya. Karena tidak sesuai apa fakta yang terjadi di lapangan gitu katanya si Rizky seperti itu di sini. Nah, di sini juga dia menyebutkan bahwa sebelum kejadian ia sempat melapor ke Polsek Cinangka terkait dugaan penggelapan mobil tetapi tidak mendapatkan respons yang memadai. Ada kesaksian juga di sana, Syel. Kalau tidak dari awal jadi tidak sempurna Kak untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok gitu.